Oke, selamat datang kembali di Tanya Jacob. Kali ini ada yang bertanya tentang algoritma DRF ya, itu singkatan dari Double Random Forest. Untuk jawab pertanyaan ini, saya perlu bahas berbagai hal dulu ya, jadi saya akan pecah menjadi 4 video terpisah. Video yang pertama, kita akan fokus dulu bahas decision tree. Video keduanya kita bahas parameternya, serta bagaimana kalau dipakai untuk regresi atau klasifikasi. Video ketiga, kita akan fokus ke random forest. Dan yang terakhir, barulah kita bisa jawab dan kita masuk ke double random forest. Oke, jadi kita mulai dulu. Di video pertama yang ini kita bahas decision tree. Bagaimana cara kerjanya decision tree univariate ya, satu variabel. Jadi di sini contohnya kita ada data ya, satu variabel gaji. Kita mau memprediksi apakah kita mau memberikan pinjaman atau enggak ya, accept atau tidak loan-nya. Di sini gajinya ada yang 500.000, 600.000 dan seterusnya. Kalau kita plot ya datanya, oh ini ada gaji yang rendah, menengah, dan yang tinggi. Di kasus ini mungkin program pinjamannya itu untuk gaji yang menengah aja ya, yang tinggi akan kita tolak karena ada program lain mungkin. Oke, jadi datanya seperti ini. Kalau misalkan kita secara manual atau visual ya, manusia udah bisa tentukan ya, kalau gajinya kurang dari ya sekitar ini kan ya, ini kan terima dan ditolak ya. Gajinya kurang dari 3 jutaan ya kita tolak. Gajinya misalkan lebih dari berapa belas juta ini, ya kita tolak. Gitu. Cuman itu kan manual. Dan itu pun sesuatu yang bisa kita plot ya, univariate. Kalau misalkan nanti variabelnya banyak, atau datanya banyak, datanya lebih noisy, akan sulit kalau kita mau manual. Jadi, kita akan coba serahkan ini ke model yang namanya decision tree. Yuk, kita lihat cara kerjanya. Oke, di sini ya sudah ada pohonnya, dan ada datanya juga. Jadi ini datanya. Maka pertama-tama decision tree ya kita harus memilih decision. Apa fitur yang mau kita pakai sebagai decision? Karena ini univariate ya fiturnya udah jelas gaji ya, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kita langsung saja gaji kita letakkan di sini. Cuman yang menjadi pertanyaan, ini mau diisi angka berapa nih? Gaji kurang dari berapa? Itu decision-nya kan ya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu decision gitu. Jadi decision itu sebenarnya ya cuman angka yang kita peroleh di antara dua data. Oke, kan kita mau memisah gitu ya, kita mau buat keputusan. Berarti ya decision itu misalkan kita ada nih ya, kita ada ini kan ada banyak data ya. Kita ambil dua data nih, yang berdekatan, yang ini sama yang ini. Maka tengah-tengahnya itu ya sebuah decision. Kan kita pisah gitu ya. Pisah satu kiri, satu kanan. Lebih kecil dan lebih besar. Apakah yang di tengah antara dua data ini decision? Iya, itu juga adalah sebuah decision. Yang ini ya. Itu. Contohnya misalkan ya ini. Anggaplah 7,5 ya, pas ya. Decision-nya adalah gaji kurang dari 7,5. Yes or no. Oke. Begitu pula, begitu banyak decision lainnya di setiap dua data yang kita punya ya. Di sini ada decision, di sini juga berupa decision, di sini juga sebuah decision. Rata-rata dari dua data. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan ya, kalau ada begitu banyak decision yang bisa kita pilih, mana yang akan kita ambil? Mana yang akan mesin pilih? Gitu ya, karena kita mau otomasi ya, kita kasih ke mesin. Jadi supaya mesin bisa memilih, maka langkah yang kita lakukan itu kita harus kasih sebuah kriteria ya, sebuah cara agar mesin bisa mengambil best decision atau keputusan terbaik. Tentunya kalau secara visual kita nanti udah tahu ya, mestinya mesin milih yang daerah sini atau daerah sini. Kita belum tahu mana yang lebih baik gitu ya. Tapi pada akhirnya harapan kita mesin akan mengambil decision yang ini dan ambil decision yang ini. Supaya terpisah ya.
Kalau udah terpisah, nanti modelnya bisa prediksi dengan baik, klasifikasi dengan baik. Oke, bagaimana cara menilainya? Tadi kita sebut, berarti kita harus kasih sebuah penilaian agar mesin bisa ngambil keputusan terbaik. Itulah yang disebut sebagai decision criteria. Oke. Yang umum dipakai ya di decision tree itu ada Gini impurity, atau ada entropy. Oke. Jadi bisa dipakai yang mana aja. Dan kalau kita coba ya, kita serahkan ke mesin ini. Mesin, coba tolong hitung Gini impurity-nya untuk masing-masing decision tadi. Kan kita ada banyak decision-nya di antara dua data ini, dua data ini, dua data ini satu decision. Dua data ini satu decision. Nah, di tiap decision-nya kita hitung Gini impurity tadi pakai persamaan tadi ya. Gitu. Dan ini saya udah coba hitungin ya untuk sampel dataset yang kita pelajari ini. Hasilnya yang garis biru ini. Oke. Dan otomatis mesin menemukan jadinya ya. Kalau kita ambil decision-nya di sini, itu kurang baik. Kita bisa lihat impurity-nya ini secara penilaian itu agak tinggi gitu ya, 0,8 lebih. Jadi ya kita jangan ambil decision di sini. Jangan potong datanya itu di sini. Begitu pula jangan di sini, jangan di sini. Maka decision terbaiknya di mana? Decision terbaiknya ternyata ada di yang paling rendah, ini dia. Oke. Jadi kalau kita serahkan ke mesin secara otomatis, dia cobain satu-satu, dia akan mengambil keputusan bahwa decision yang terbaik bisa diambil saat itu adalah gaji kurang dari 12,5 juta. Oke, ini ya 12,5 juta. Otomatis pohonnya pun mulai dipopulasi ya. Jadi yang pertama, decision pertama kita adalah salary kurang dari 12,5 juta. Otomatis datanya pun terpilah ya, terpilah. Yang di bawah 12,5 juta jadinya masuk ke sini, ke bagian kiri. Jadi kita sini, ini masuk ke sini. Sedangkan yang lebih dari 12,5 juta masuk ke sini ya, gitu. Lalu tinggal ulangi saja. Itu kan kelebihan dari mesin ya. Mesin bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, sekarang anggaplah data kita tadi itu cuman segini gitu ya. Jadi kita misalkan anggaplah kita balik ke data kita ini. Data kita yang ini. Anggaplah data yang ini nggak pernah ada gitu. Tapi datanya cuman segini. Ya kita bisa melakukan langkah yang sama ya. Kita suruh mesin coba buat decision. Pilihlah best decision yang Gini impurity-nya serendah mungkin gitu kan ya. Ya, mesin dengan mudah bisa menemukan itu. Jadi ini mesin akan menemukan hasilnya ternyata adalah 3,5 gitu ya. Loh, yang ini kenapa nggak ada decision lagi? Kebetulan di data ini sih udah nggak bisa ada decision baru. Coba teman-teman lihat, tadi yang di atas 12,5 juta, semuanya ini kan udah yang semua prediksinya sama ya, 0 semua gitu. Jadi kalau kita hitung impurity-nya, itu udah pasti 0. Dan kalau semua decision-nya sama, nggak ada best decision kan, atau ya nggak ada decision lagi yang bisa diambil ya. Kayak otomatis, yang kanan ini udah nggak bisa bercabang, nggak ada decision, tapi yang kiri masih ada decision-nya dan ternyata itu adalah kurang dari 3,5. Yang kurang akan masuk sini, yang lebih dari 3,5 masuk ke sini. Dan akhirnya dataset kita pun terpilah-pilah gitu ya. Kalau belum cukup, ini bisa ambil decision lagi, dan seterusnya. Mesin tinggal melakukan itu berulang-ulang. Oke? Tapi di kasus ini udah stop ya, karena kebetulan impurity-nya udah 0 semua gitu. Lalu cara mengambil prediksinya itu seperti apa? Voting aja. Jadi sisa dataset yang tersisa di node yang ini kebetulan 0 semua, berarti votingannya ya ini kita tolak ya, apapun yang masuk ke sini kita tolak. Ini kebetulan terima semua, ya kita accept. Ini 0 semua, kita tolak. Oke. Jadi decision tree yang
finalnya ya, yang udah jadi bentuknya seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita ada data baru, kan kita buat model itu supaya bisa prediksi data baru ya. Nah, ada data baru ini, seseorang dengan gajinya 9 juta, dia meminta ya, mengambil program pinjaman ini, kita serahkan ke mesin, apakah dia akan terima atau enggak. Ya kita udah ada modelnya ya, jika 9 juta, oh 9 juta itu masuknya ke kanan atau kiri? Kiri. Oke. Nah, 9 juta masuknya ke kanan atau kiri? Kanan. Maka otomatis decision tree akan prediksi gaji yang 9 juta akan kita terima. Oke. Ini berlaku juga untuk data yang tidak terlalu clean ya. Ini mungkin contoh data sintetisnya agak terlalu bersih. Misalkan datanya agak jelek sekalipun, nggak masalah gitu ya. Karena pada akhirnya decision tree itu akan voting. Di kasus ini berarti yang ini pada saat di sini ada satu yang nilainya tolak kan ya, 0 gitu. Jadi ada 4 yang terima, 1 yang tolak, ya votingnya tetap sama ya, votingnya tetap terima. Oke. Jadi tetap decision tree ini dapat menerima sedikit noise ya untuk melakukan prediksi yang lebih umum. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita fiturnya udah lebih dari 1? Ini kan cuma univariate ya. Nah, kita akan coba bahas ya di decision tree yang multivariate. Oke, sekarang kita ada fitur lebih dari 1 ya. Bagaimana nih? Kita coba lihat dulu datanya. Ada seperti tadi, acceptance, mau diterima atau enggak pinjamannya. Fitur yang kita gunakan untuk mengambil keputusan ada aset orangnya, gajinya, pinjamannya berapa besar, periode pinjaman, sama credit score. Jadi ada 5 fitur ya. 5 fitur. Bagaimana nih cara mesin ya, decision tree mengambil keputusan? Sebenarnya sama saja ya. Jadi yang dilakukan ya best decision. Kalau tadi misalkan cuma 1 fitur, diambil kayak gini kan ya. Oh, tadi itu salary ya. Ini contohnya gini. Gaji. Lalu kan dicobain ya, tiap antar 2 data itu 1 decision. Hitung gininya berapa kan ya. Gitu, atau impurity-nya, atau kriteria pilihan lainnya gitu. Dari sana kita akan peroleh apa? Best decision. Tapi best decision cuman di 1 fitur kan ya. Ya, dicobain semua, kita serahkan ke mesin. Gimana kalau bukan gaji? Kita ambil aset. Dicobain semua decision-nya, best decision-nya seperti apa? Bagaimana dengan loan? Bagaimana dengan term? Itu kita serahkan ke mesin. Dan dari sana antar best decision ya. Jadi di sini ada best decision-nya, best decision, best decision. Ya tinggal dibandingin semua aja. Mana yang lebih best lagi. Gitu. Mana yang secara kriterianya, impurity-nya itu paling rendah. Otomatis kan nanti pasti ada 1 yang paling rendah gitu kan ya. Di sanalah yang menjadi best decision-nya di multivariate ya. Contohnya ternyata patokannya ada di loan yang impurity-nya paling rendah. Misalkan loan kita nggak tahu ya, contoh aja kurang dari decision 1 gitu. Nilainya berapa tergantung data. Ya jadinya mirip kayak tadi kan ya, datanya akan terpisah. Anggaplah seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama lagi. Di sini kita harus ambil decision juga kan ya. Tapi tetap loh pilihan decision-nya itu tetap ada 5 fitur ya. Nah, gitu ya. Pilihannya tetap 5 fitur. Kita akan serahkan ke mesin. Cobain lagi semua decision yang ada tapi dengan data ini doang ya. Coba decision-decisionnya untuk aset, salary, loan, term, credit score. Mana yang impurity-nya paling rendah. Oh, ternyata di kasus ini ini yang memberikan impurity paling rendah ya, periodenya. Dan akhirnya datanya pun terpisah. Oke. Seperti ini. Jadi ini decision 2. Bagaimana dengan yang sisa 5 data ini?
sama juga gitu ya. Mesin akan melakukan secara rekursif, dicobain lagi semua fitur. Ingat, bukan berarti fitur yang udah dipakai nggak bisa dipakai lagi ya. Ini dikembaliin. Nah, mesin akan cobain semua. Oh, ternyata tetap butuhnya itu pakai loan. Gitu ya. Maka datanya misalkan akan terpisah lagi. Nah, misalkan 2 data masuk ke sini, 3 data masuk ke sini. Oke. Ini loan kurang dari decision 3. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh decision tree walaupun fiturnya multivariat sama saja gitu ya. Bedanya sekarang lebih banyak yang bisa jadi decision tapi tetap kita akan ambil best decision gitu. Ini bahkan cabangnya bisa diterusin lagi gitu ya. Seperti itu cara kerjanya. Next, kita akan bahas parameter-parameter dari decision tree. Semoga yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter